mata duitan, gila hormat, gila jabatan, tukang cari muka, suka menjelekkan orang lain. Ini saudara orang macam begini. Aduh ya, memang ya kalau dibaptis harus dicelupin selama 15 menit. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Saya bersyukur dan saya juga mendengar dari Pak Lukas bagaimana pergumulan, bagaimana air mata, orang dulu mencemoohkan, tidak mungkin lah di sini bagaimana berjuang di negeri begini, tidak mungkin bisa begini, nggak mungkin bisa begitu. Tapi bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Nah hari ini kita mau belajar saudara dari satu kitab di Alkitab. Bagaimana Tuhan membalikan keadaan, mengubah kutuk menjadi berkat. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan sanggup? Iya, saya nggak jadi khotbah kalau saudara nggak percaya. Ya, kalau kita percaya baru saya sampaikan karena dengan iman semua bisa terjadi. Kita buka hati dan tangkap sesuatu dari firman Tuhan karena ketika saudara merespon firman, sejauh mana engkau meresponi firman Tuhan, sejauh itu firman itu terjadi dalam hidup kita. Ya, tapi kalau saudara itu dengar firman sambil, habis ini makan apa ya? Ya saudara nggak dapat apa-apa. Tapi kalau saudara datang di sini dan berkata Tuhan, dari firman yang aku dengar hari ini aku percaya akan mengubah hidupku. Maka itu akan terjadi. Amin. Saudara, ada satu kisah di Alkitab ya tentang Esther. Saya juga mendengar Pak Lukas sedang mencanangkan untuk bulan ini menjadi bulan berpuasa. Satu hal yang kita tahu dari kisah Esther itu yaitu tentang apa saudara? Yang lain tahu enggak? Esther itu tetangga saya, Bu. Ya, siapa tuh Esther? Di Alkitab? Ya, haleluya saudara. Ya saya tuh kadang suka sedih loh lihat orang Kristen tuh banyak yang tidak tahu kisah dalam Alkitab. Ya kita harus tahu kenapa dari semua kisah itu kita bisa belajar. Oh ternyata nilai yang Tuhan mau kita belajar tuh seperti ini, seperti ini. Ya ditanya Esther siapa yang tahu? Itu mantan saya dulu Bu. Namanya Esther. Ya bertobat saudara. Kita tahu dari kisah Esther yaitu tentang berpuasa. Berapa lama Esther puasa? 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum. Ya silakan kalau saudara mencoba ya. Ya kalau Tuhan suruh, kalau enggak juga jangan ya. Nanti malah kerasukan saudara. Saudara di dalam kitab Esther ini ada satu cerita di mana Esther ini adalah seorang dia berkebangsaan Yahudi. Dan pamannya itu adalah Mordekai. Mordekai ini merawat Esther karena dia yatim piatu. Mama papanya sudah mati. Dan mereka ini dulu dibawa dari, ya sebenarnya dia adalah suku Benyamin. Dibawa ke pembuangan di Babel. Ketika bangsa Israel ya mendapat penghukuman Tuhan, terpaksa mereka dibuang di Babel. Dan pada saat itu ya Raja Ahasiweros itu permasyurinya yaitu Ratu Wasti dihukum mati. Kenapa? Karena pada waktu raja panggil, Wasti ini tidak mau datang. Dan hukumannya walaupun dia permasyuri atau ratu, kalau dipanggil oleh raja tidak mau datang, maka dia harus mati. Ketika Ratu Wasti mati, raja ini ya kesepian, gundah gulana. Ya lalu orang-orang di bawahnya raja berpikir kita ini tidak bisa loh biarin raja kita ini gundah gulana tanpa ratu. Jadi sebaiknya kita carikan pengganti. Memang laki-laki itu tidak tahan hidup lama-lama sendiri. Ya enggak bapak-bapak? Hello, kalau istrinya mati pasti pengen
Kok ibu-ibu yang jawab? Ibu-ibu jawab kawin, ya. Tapi itulah enggak apa-apa ya, namanya juga laki-laki ya. Tapi berdoa, harus cari yang terbaik. Ya supaya, kok amin? Kok ibu-ibu amin semua ya? Pengen mati semua. Oh ternyata setelah saya melihat begini, ini ibu-ibu yang janda sudah tidak punya suami semua. Makanya mereka bilang amin. Ternyata ibu-ibu yang pengen, nah ya kawin lagi. Jangan ya, kalau ibu-ibu, itu perempuan itu kadang lebih banyak janda daripada duda. Kenapa saudara? Karena perempuan itu lebih tahan, dia hidup sendiri, suaminya mati dia nggak kawin lagi. Tapi bapak-bapak, ya istrinya mati pengen cepet-cepet. Ibu-ibu lagi yang jawab kawin, ya. Sampai ada saudara bapak-bapak di Manado sana, bukan di sini ya. Tiap hari dia ke kuburan istrinya bawa kipas angin. Ditanyai orang, kenapa Pak tiap hari bawa kipas angin? Iya soalnya istri saya berpesan, sebelum kuburan saya kering, kamu tidak boleh kawin lagi. Jadi saya bawa kipas angin supaya cepat. Memang seperti itu ya. Lalu Raja Ahasiweros juga dia merana, aduh kok istri saya akhirnya mati, saya sendiri. Lalu dikumpulkanlah para wanita-wanita yang tercantik untuk menjadi pengganti ratu. Nanti dipilih siapa yang paling cantik. Lalu Esther terpilih salah satunya saudara. Tapi Mordekai bilang begini, nanti kamu jangan bocorkan identitasmu. Jangan bilang kalau kamu tuh orang Yahudi. Karena kita ini bukan lagi di negara kita sekarang, jadi diam-diam aja. Tiba-tiba saudara, raja ini mengangkat seorang menjadi kepercayaan raja. Namanya itu Haman. Haman adalah seorang yang gila hormat, gila jabatan, tukang cari muka dan mata duitan. Di sini tidak? Insya Allah. Ya, mata duitan, gila hormat, gila jabatan, tukang cari muka, suka menjelekkan orang lain. Ini saudara orang macam begini. Aduh ya memang ya kalau dibaptis harus dicelupin selama 15 menit. Biar dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Orang model begini karakternya, yang dia akan dapatkan pasti adalah kebinasaan. Satu kali ketika raja mengangkat jabatannya dan memberikan dia pangkat yang tinggi. Lalu raja berkata, semua harus hormat kepada Haman. Satu kali Haman masuk ke istana raja. Semua langsung menunduk dan hormat kepada dia. Kecuali Mordekai. Waktu Haman lihat Mordekai tidak tunduk menyembah dia. Dia langsung cari tahu siapa dia. Orang kalau gila hormat, tidak dihormati, maka dia segera akan menghancurkan hidup orang lain. Dalam hidup kita sehari-hari pun kita akan menemukan hal-hal yang seperti ini. Ya, bisa jadi teman kita nusuk dari belakang. Ya, kalau nusuk itu selalu kalau dari depan itu perang. Ya, tapi namanya pengkhianat itu nusuk dari belakang. Tapi Tuhan akan izinkan itu terjadi. Karena memang kita ini masih hidup di dunia, ya. Mau dimanapun, di dunia bisnis, pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan pun ya Pak Lukas ya. Ada yang begitu ya Pak? Oh banyak kata Pak Lukas. Pengalaman ya Pak. Kita 11-12 ya Pak. Banyak saudara, mau dimanapun. Setan bekerja justru bukan di tempat-tempat yang ngeri. Saya di Semarang diajak teman pergi ke kuburan. Kuburan suaminya yang sudah lama meninggal. Lalu ada bapak-bapak datang. Saya tanya siapa Bu? Dia penjaga kubur Bu di sini. Oh iya. Saya tanya Pak sudah berapa lama kerja jadi penjaga kubur? Ya sudah 29 tahun Bu. Bapak ini kerja atau hobi ya? 29 tahun Pak, lama amat ya Pak. Iya Bu. Pak saya mau tanya Pak, 29 tahun Bapak jadi penjaga kubur. Bapak pernah lihat setan dah? Belum pernah tuh Bu, sekalipun belum pernah, belum. Bapak sering malam-malam ada di kuburan, seringlah Bu.
Dia bilang, tapi saya belum pernah lihat setan. Saya bilang, memang benar setan itu tidak ada di kuburan. Ya, setan adanya di mana? Di gereja katanya ya. Ternyata banyak setan di gereja ya. Oh haleluya ya. Tapi saudara pastikan sebelah kanan kirimu tidak ada setan. Ya, semuanya adalah anak Tuhan, amin. Memang benar setan tidak ada di kuburan. Setan itu bekerja nomor 1 di gereja. Kenapa? Karena dia tidak mau saudara dekat dengan Tuhan. Dia tidak mau saudara karakternya diubahkan. Jadi banyak setan. Ya, dan ketika saya ngobrol-ngobrol, oh iya benar ya. Jadi saudara, kita akan menemui orang-orang yang seperti Haman ini di sekeliling kita. Yang ingin membunuh karir kita, ingin membunuh pekerjaan kita, ingin membunuh pelayanan kita, ingin membunuh siapapun saudara. Ada orang-orang begini. Ketika dia melihat Haman tidak tunduk kepada dia, kita buka bersama Ester pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Ester 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6 saudara. Firman Tuhan di sana berkata begini. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud ya kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Cuma karena tidak berlutut, tidak hormat, hatinya jadi kasihan deh ya. Ngapain saudara? Tapi tanpa kita sadari itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa banyak orang mau cerai? Karena engkau berkata, harusnya istriku tuh begini. Harusnya suamiku tuh begini. Harusnya kalau aku pulang tuh dia begini. Lalu kalau tidak terjadi seperti yang kita mau, maka panaslah hati kita. Iya Pak ya. Sebenarnya kita juga punya benih-benih roh dari Haman ini. Yang kepengen dihargai, ya kepengen dihormati. Yang kepengen berbuat begini, yang kepengen dilakukan begini. Lalu kalau tidak terjadi kita marah. Karena kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Haman jadi panas hatinya saudara. Cuma gara-gara ya Mordekai tidak tunduk dan tidak hormat. Ini orang gila hormat saudara. Ya nggak perlulah saudara ya. Kita ini mau dihormati kayak apa juga ngapain ya. Makanya orang macam begini gila jabatan, gila hormat ya pasti suka cari muka, ya padahal sudah punya, lalu jadi bermuka, ya bermuka 2, muka kok 2, muka 1 aja susah rawatnya, apalagi 2. Makanya jangan suka cari muka, mari kita sibuk cari muka sama Tuhan, itu yang paling enak, luar biasa saudara. Ketika kita cari muka sama Tuhan, kita dapat perkenanan Tuhan. Cari muka sama manusia ngapain? Ya nggak perlu saudara. Ketika dia melihat bahwa Mordekai tidak sujud menyembah, panaslah hati Haman. Bapak-bapak jangan kau suka hatimu panas. Sama istri panas, sama anak panas. Di gereja saja kelihatan luar biasa nyanyi nyembah, pulang di rumah marah-marah terus. Itu pasti kau ditunggangi roh kuda merah. Apa itu di Alkitab dibilang roh kuda merah itu roh pencabut damai sejahtera. Kalau dia datang damai sejahteranya orang hilang. Itu artinya kau punya roh kuda merah ya kayak Haman ini. Jadi ibu-ibu kalau ada suamimu marah-marah ngomong saja kau itu punya roh kuda merah. Baca kitab Wahyu. Ya kalau pulang damai sejahteranya hilang. Tetapi dikatakan di sana Haman itu menganggap ya dia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu orang Yahudi. Jadi Haman mencari ikhtiar untuk memusnahkan semua orang Yahudi. Yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Dia tahu mereka ini pendatang. Mereka ini hanya pendatang, ya. Jadi dia mencari ikhtiar jahat. Kalau cuma bunuh dia rugi. Mumpung saya punya kekuasaan, saya musnahkan satu bangsanya yang tersisa, yang masih ada di kerajaan ini. Lalu dia menghadap Raja Ahasiweros. Dia bilang gini, Raja, di kerajaanmu ini ada satu bangsa
yang tidak jelas asal usulnya. Dan mereka itu tidak mau tunduk sama aturan raja. Mereka tidak mau tunduk sama hukum. Jadi begini raja, beri aku kekuasaan untuk aku bisa melakukan sesuatu atas mereka. Saudara, raja melepaskan cincin peraknya, diberikan kepada Haman. Cincin itu pada zaman itu adalah tanda materai atau tanda tangan raja. Siapapun yang mendapatkan cincin materai itu, dia bebas melakukan apapun yang dia mau. Karena artinya itu persetujuan dari raja. Lalu dia mulai buat surat, bersiap-siap semua orang Yahudi yang ada di dalam kerajaan Raja Ahasiweros akan dibunuh semuanya. Harta kekayaannya akan dipersembahkan menjadi milik negara. Lalu ketika Mordekai mendengar hal itu, semua orang Yahudi yang ada pada waktu itu di kerajaannya Ahasiweros, mereka berduka, mereka ketakutan. Coba kita bayangkan kalau itu terjadi pada kita saudara. Tiba-tiba ada satu hukum yang berkata bahwa semua yang bukan warga negara akan dimusnahkan. Bagaimana perasaan kita? Ya kalau kita membaca Alkitab, mari kita merenungkan bahwa coba kalau itu terjadi kepada kita. Maka pasti akan ada kesedihan yang besar dan ini masalah yang lebih berat daripada semua masalah. Ini adalah nyawa taruhannya. Lebih daripada dikejar debt collector toh. Ya toh, kalau dikejar debt collector kan masih bisa hidup kita toh. Ya walaupun nipu-nipu ndak ada lagi pergi atau kemana. Tapi ini negara yang mengeluarkan aturan. Ketika itu Mordekai pakai kain kabung. Dia datang ke depan pintu istana raja. Lalu orang bercerita kepada Esther. Ada Mordekai di depan istana pakai baju kain kabung. Esther bilang, cepat berikan baju kepada dia. Tidak boleh ada seorang pun yang pakai kain kabung berdiri depan pintu istana. Nanti akan dihukum mati. Lalu orang datang memberikan baju dan Esther bilang, tanya sama Mordekai, ada apa? Kenapa dia pakai baju begitu? Lalu Mordekai bilang, sampaikan kepada Esther. Ya, bilang kepada Esther. Kita lihat ayat Esther 4 ayat yang ke-6. Ya, Esther menyuruh Hatah untuk pergi menemui Mordekai di depan pintu gerbang istana. Ayat yang ke-6, Esther 4. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota di depan pintu gerbang istana raja. Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya serta beberapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther. Lagi pula Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Esther diberitahu, ini loh, kamu nggak tahu ada undang-undang baru yang dibuat oleh Haman. Bangsa kita akan dibinasakan. Bahkan sudah disediakan ya emas untuk orang-orang yang mau membinasakan orang-orang Yahudi yang ada. Lalu Esther menjawab begini saudara. Ya Esther bilang kepada Hatah, sampaikan kepada Mordekai. Esther 4 ayat 11. Esther 4 ayat 11. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tidak dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengelurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Padahal Esther ini istrinya loh, permaisuri, ratu. Tapi 30 hari gak dipanggil-panggil. Makanya saya gak mau jadi ratu. Saya gak mau menikah dengan raja. Ya bayangkan mau ketemu suami aja tunggu dipanggil.
Ya nggak bisa kangen-kangenan sama suami. Ya saya pilih menikah sama hamba Tuhan saja. Mau ketemu kapan saja boleh toh. Mau ngomong apa aja boleh kan. Ya ini saudara, Esther bilang, kamu kan tahu aturan di kerajaan ini. Kalau orang nggak dipanggil menghadap raja, lalu masuk sendiri menghadap, cuma satu hukumannya apa? Hukuman mati. Kecuali raja mengulurkan tongkat, itu artinya aku mendapatkan perkenanan. Maka aku akan hidup. Ya, Esther bilang, bagaimana? Saya ini udah 30 hari loh gak pernah dipanggil-panggil sama raja. Jadi tunggu aja. Lalu saudara, ketika disampaikan kepada orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Mordekai bilang begini, jangan kira karena engkau di dalam istana raja dan hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Dengan kata lain Mordekai bilang, jangan kamu merasa aman. Kamu pikir setelah kamu ada dalam kerajaan kamu aman, saudara? Apa pesan Tuhan hari ini? Jangan pernah merasa aman dengan hidupmu. Sebab tanpa Tuhan tidak ada yang aman. Amin. Hanya di dalam Tuhan kita bisa aman. Dengan semua yang terjadi hari-hari ini, ya, kita harus semakin menggantungkan hidup itu kepada Tuhan. Kemarin saya baca, ini Jepang menuju resesi ekonomi yang besar. Ya, mereka mengalami resesi karena mata uangnya turun terus. Disusul dengan Inggris. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Tidak ada yang bisa merasa aman. Makanya Mordekai bilang, jangan sampai karena kau pikir kau ada di istana lalu kau akan luput. Kau juga adalah orang Yahudi. Hidup kita ini hanya dekat dengan Tuhan saja. Aku aman. Jangan bergantung kepada pekerjaanmu. Jangan kau taruh jaminan hidupmu kepada uang atau depositmu yang ada di bank. Tapi mari taruh hidup kita kepada Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan, maka kita akan tenang. Amin. BMC Philadelphia sudah berulang tahun 22 tahun. Dengan semua pencapaian yang sudah ada, jangan pernah merasa aman. Justru hari-hari ini kita harus semakin tekun mencari Tuhan. Ya, semakin rajin melayani, semakin mencari Tuhan. Ya, Pak Lukas mencanangkan nih puasa 40 hari. Ya, sebagai jemaat ayo tanggap saudara, ikut di dalamnya. Bagaimana Tuhan menyertai gereja ini, itu akan terimpartasi juga kepada saudara. Ya, tadi Pak Yoris tanya, ya ini gedung ini sudah milik sendiri. Pak Petra bilang, iya Pak, kita itu dulu waktu renov sekian, belinya sekian. Pak Yoris sendiri bilang, wow, luar biasa loh, enggak gampang loh. Ya, di negara lain loh, bukan di Indonesia loh. Ya, makanya kita perlu berdoa buat Indonesia. Sekarang tuh gereja bisanya di mall. Tidak boleh izin berdiri gereja, masih terjadi. Kita masih berdoa buat Indonesia supaya ke depan ya keleluasaan untuk mendirikan bangunan ibadah itu ya lebih lagi diberikan saudara. Ya sekarang ini makanya tidak heran satu mall itu bisa ada ya belasan gereja. Ya sampai saya mau pelayanan saudara ya ditanya ya mau ke mana Bu? GBI ini, GBI itu, GBI ini, GBI itu ya bingung saudara. Tapi ya memang hanya bisa di mall. Di sini saudara bersyukur di depan jalan ada gereja yang berdiri sudah 22 tahun. Ya semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya dan saudara kita melihat memang jangan merasa aman. Jangan merasa aman dengan posisimu hari ini. Ya mari kita karena ini perubahan akan terus terjadi. Krisis demi krisis akan terjadi. Ya, enggak ada yang bisa bilang, oh negara besar, oh negara yang sudah kuat perekonomiannya. Semua bisa berubah. Esther berada di istana. Mordekai bilang, belum tentu kau aman karena kau juga Yahudi. Bukan keadaanmu hari ini, bukan tempat di mana engkau berada hari itu yang hari ini yang akan menjadi jaminan engkau aman. Satu-satunya Alkitab berkata, hanya dekat Allah saja. Aku aman, aku tenang
dan aku pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Ya, Tuhan bisa membalikkan keadaan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, ketika Ester mendengar jawaban itu, dia berkata begini. Ya, ayat 15 Ester 4. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan bagi kita, saudara. Cuma 2 pilihannya. Engkau mendapat perkenanan Tuhan atau engkau mati. Di dunia ini, kalau engkau tidak mendapatkan perkenanan Tuhan, maka kebinasaan yang akan kita alami. Saya tidak menakut-nakuti, saudara. Tuhan adalah satu-satunya sumber segala kuasa yang harus kita andalkan di dunia ini. Saya ini sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tahun yang lalu, 2 tahun lalu saya datang. Saya sempat cerita, kami dapat visi untuk membuat bangun sekolah Alkitab gratis untuk orang-orang dari daerah yang mau sekolah, jadi hamba Tuhan. Mereka tidak perlu bayar karena mereka tidak punya uang. Saya dapat visi itu dari Tuhan. Ketika saya berdoa, Tuhan mau dibawa kemana pelayanan kami. Banyak pendeta-pendeta yang sudah bilang, ibu buka gereja saja. Langsung di bawah saya. Ya, dan secara manusia itu jaminan yang baik karena beberapa hamba Tuhan yang sudah cukup punya nama. Tapi saya berkata, saya berdoa ya Pak, karena bagi saya mengikuti kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi hidup saya. Bukan jaminan didukung oleh A, oleh B, oleh C. Kehendak Tuhan itu yang terbaik buat kita. Lalu saya berdoa, Tuhan itu ngomong secara pribadi, di akhir zaman nanti tuaian itu banyak, tapi penuainya sedikit. Jadi kamu jangan buka gereja, tapi persiapkan para penuai. Saya bilang, Tuhan, persiapkan penuai itu bagaimana caranya ya? Ya, siapkan hamba-hamba Tuhan, siapkan orang-orang yang mau jadi hamba Tuhan. Lalu saya dapat visi untuk bangun sekolah. Di satu sisi yang lain bikin seminar hamba-hamba Tuhan di desa. Jadi kami bergerak, saudara. Ya, puji Tuhan, Tuhan pertemukan beberapa teman di Indonesia. Kami setiap bulan itu bikin seminar hamba-hamba Tuhan di daerah, di Toraja, di Tentena, di Poso. Ya, terkumpul 1.500 pendeta. Ya, kami datang ke sana, itu memang benar-benar pelayanan menabur. Kami bayar tiket sendiri, bayar hotel sendiri, tidak dapat PK, malah kadang bawain handphone buat yang gak punya handphone. Dulu Pak Lukas juga sama Pak Petra pernah ikut. Bahkan kami beri motor kepada hamba-hamba Tuhan yang gak punya motor untuk pelayanan di daerah. Ya, itu yang kita lakukan. Saudara tahu, di dalam seminar itu kami mendengar curhatan pendeta-pendeta desa ini. Mereka gak bisa makan. Ya, ada yang waktu di seminar itu hadirat Tuhan lagi kenceng. Lalu ada satu teman saya, kami pembicara berapa orang, dia tiba-tiba ngomong, ada di sini hamba Tuhan yang Tuhan bicara, engkau mau bunuh diri. Dalam hati saya begini, ngawur deh ini, gak mungkin lah pendeta mau bunuh diri. Masa ada pendeta mau bunuh diri? Saudara, maju 6 orang nangis tersungkur. Ternyata benar ada pendeta yang mau mengakhiri hidup karena gak kuat di pelayanan. Pendeta yang saudara lagi jatuh dalam perselingkuhan, maju nangis, saudara, ada ternyata. Itu yang Tuhan bicara kuat bagi kami, persiapkan para penuai. Itu sudah kami lakukan beberapa tahun ini. Lalu Tuhan itu suruh saya bangun sekolah. Saya bilang, Tuhan, bangun sekolah. Pertama, saya ini bukan orang pintar. Ya, saya ini bukan master MT. Ya, enggak loh. Saya juga bukan orang kaya. Tapi kalau Tuhan suruh ya oke, Tuhan, saya percaya.
Kami dengan suami jalan saudara ke daerah Tawangmangu cari tempat. Memang kami sengaja cari di daerah pegunungan yang dingin jauh dari kota. Karena pendeta itu memang harus di bawah gunung sana ya. Supaya dekat dengan Tuhan. Ya kalau dekat dengan kota ke mall terus hedon nanti ya. Jadi kita sengaja cari daerah sana. Kami keliling-keliling, dapat harganya cocok tanah, izinnya susah. Dapat yang izinnya gampang, harganya mahal. Saya putuskan dengan suami, kita balik aja ke Jakarta yuk. Nanti kita balik lagi. Beberapa kali kami balik loh, untuk sebuah visi Tuhan. Lalu satu kali saya bilang, Tuhan kami sudah berusaha ya. Tapi Tuhan lihat tidak ada tempat. Tiba-tiba ada satu orang jemaat Mesbah Doa WA saya, Bu saya dengar ibu lagi cari tanah untuk bangun sekolah. Iya Bu, saya punya tanah Bu di daerah Bandungan. Itu di bawah gunung. Kalau ibu cocok coba ibu pergi lihat. Oh iya Pak, kami berangkat saudara. Cocok banget tempatnya gunung-gunung ya. Oke, jadi gimana Pak? Ya sudah kita ke notaris tanda tangan, tanah 4.500. Lalu mulailah kita bikin rancangan pembangunan. Tuhan kasih pemborongnya Jemaat Mesbah Doa, yang gambar desain Jemaat Mesbah Doa. Jadi mereka semua gak minta dibayar. Pokoknya ini gratis buat pelayanan. Waktu keluar anggaran saya lihat, aduh miliaran saudara. Bayangan saya ratusan juta aja ya. Ternyata sekian M. Saya bilang sama suami, bagaimana ya kita ya? Kok kita ini terlalu berani ya? Kayaknya salah ini. Salah ini. Tapi saya bilang sama suami, tenang aja. Kan kita ada YouTube. Jemaat saya di YouTube itu ya sekarang hampir 800.000. Gampang kita taruh aja nomor rekening di layar. Sambil jalan-jalan gitu kan saya khotbah terus. Saudara kami sudah mulai pembangunan sekolah. Silakan menabur. Ya rekeningnya muter terus ya. Muter terus ya. Di sini QRIS, di sini QRIS. Ya gampang kan? Oh iya gampang. Balik ke Jakarta saudara. Sampai di Jakarta suami saya bilang, kamu kasih tahu saya ya kalau kapan mau ditayangkan nomor rekening sekalian kamu buat pengumuman. Oh iya nanti kita syuting dulu. Mau syuting Tuhan ngomong, silakan kamu taruh nomor itu di layar. Aku tidak ikut-ikut. Biasa aja keles. Bahagia banget lu. Saudara, lo secara manusia itu kan harapan kami banget toh. Tapi waktu saya dengar suara itu, Tuhan bilang kamu taruh rekeningmu. Aku ndak ikut. Karena berarti kamu sudah menghitung kekuatanmu. Seperti Daud yang mencoba menghitung kekuatan pasukannya. Mulai membanggakan, aku bisa kok, nanti gampang ada orang-orang nanti. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Amin. Akhirnya saya bilang sama suami, jangan taruh nomor. Lah terus gimana? Jangan. Biar Tuhan yang bekerja. Sebentar saya mau difoto ya. Sudah? Ya, kalau sudah kameranya turun ya. Soalnya nanti foto saya jelek. Sudah itu yang terbaik ya, enggak usah foto lagi ya. Terima kasih. Saya tunggu dikirim di IG saya. Saudara, jadi saya akhirnya bilang sama suami, enggak usah, kita lihat Tuhan bekerja. Kalau kita taruh nomor itu mungkin kita bisa dapat yang kita mau. Tapi Tuhan kalau bekerja unlimited, amin. Dan Tuhan akan memberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Enggak jadi kami taruh, kami mulai pembangunan. Saudara tahu waktu mulai pembangunan, orang WA saya, pemborong, Bu, kita akan mulai untuk dana awal ibu datang, kapan datang ke sini? Bawa 400 juta. Iya Pak. Saya bilang sama suami, ada 150 juta saya pegang cash. Nanti kalau udah mau berangkat, ya kita ke bank ambil. Tiba-tiba ada orang telepon saya, Bu Debbie, saya mau ke rumah ibu ya. Mau ngapa? Antar makanan, boleh toh sama ketemu ibu mau foto? Iya datang aja, datang. Habis bawa makanan, Bu saya mau kasih titip berkat ya ini ya ada uang 50 juta. Saya terima, oh ya terima kasih Bu ya. Sudah dia pulang, berarti saya sudah pegang 200 juta, kurang 200. Saya bilang sama suami, lusa kita berangkat, kita mampir di bank. Sebelum berangkat,
Ada orang telepon, Bu Debbie kapan bisa ketemu? Saya pengen ketemu ibu, Bu saya dari Kanada. Dari Kanada loh. Ya, bukan orang Indonesia, dari Kanada. Iya kenapa Pak? Ketemu sebentar aja Bu, di mana? Saya mau ke Semarang, saya bilang lusa. Ya tapi ketemu sebentar boleh nggak? Ya udah di Starbucks aja ya. Ya udah dekat apartemen saya, kita pergi saudara. Ngobrol-ngobrol kami bersyukur Bu, di Kanada saya diberkati lewat khotbah-khotbah ibu gini. Saya ini disuruh Tuhan datang ke sini khusus nyari ibu. Ini saya bawa uang Bu, ada uang 200 juta. Tuhan suruh saya kasih. Saya tuh kaget Tuhan. Tuhan bilang iya karena kau gak pasang rekening. Kami berangkat saudara. Pembangunan semua berjalan, kami terkaget-kaget. Ada orang WA, Bu sudah ini saya mau sumbang cat, saya ini toko cat. Saya kasih Ian, ini nomor pemborongnya, kamu hubungan sendiri sama pemborongnya. Bu saya ini dari ini mau sumbang semen, mau sumbang ini. Ya ini hubungi pemborongnya. Bu ini. Bu saya dari pabrik kasur, ibu butuh kasur berapa? 100, oke saya datangkan dari pabrik. Jadi itu anak misi saudara, mereka tidur di kasur spring bed dari pabrik masih baru. Lengkap sama bantal guling. Saya bilang jangan dikasih gulingnya, bantal toh. Keenakan mereka. Mau jadi hamba Tuhan di desa, malah peluk-peluk guling. Nanti pada gak mau lulus semua bertahan di situ semua, gak mau pulang ke kampung. Enak aja saya dulu tidur pakai dus Indomie. Kamu tidur di busa semua enak. Di telepon Bu, waktu sudah terakhir. Saya bilang sama suami, kita belum beli furniture loh buat kita punya sekolah. Nanti kita lihat yang murah-murah. Saya mau pelayanan ke Malang ini. HP saya ting Bu. Saya dari pabrik furniture di Malang. Ibu kapan ada waktu ke Malang? Ini saya mau ke Malang. Ibu mampir di pabrik kami. Tuhan suruh saya hubungi ibu. Ibu pilih furniture mana yang ibu perlu. Buat ditaruh di tempatnya ibu. Dari distributor Panasonic telepon. Bu saya semua yang berbau Panasonic. Dari saya, lampu listrik, semua AC dari saya. Sampai selesai, saudara tahu uang yang sudah saya simpan untuk pembangunan tidak terpakai. Tuhan mencukupi semuanya. Saya tidak pernah minta proposal, ya Pak Lukas ya. Saya nggak pernah WA Pak Lukas kan Pak, tolonglah Pak ya. Saya lagi mau bangun atap Pak ya, butuh sekian M ya. Saya nggak pernah hubungi Pak Petra ya Pak, minta proposal kan. Sorry saudara, kadang orang berpikir kita itu berteman dengan pejabat Pak Yoris, Pak Petra, Bu Debbie itu pasti salsat sepret. Saya punya prinsip saudara. Kita ini kalau dalam hal uang tidak dapat dipercaya, tidak mungkin Tuhan beri kepercayaan yang lebih besar. Tapi ketika dalam hal mamon engkau bisa dipercaya, maka Tuhan akan memberkati engkau berlebih. Amin saudara. Kalau ada hamba Tuhan sampai meminta atau memberi proposal, maaf saudara ya. Bagi saya apalagi itu bukan jemaatnya, kalau memang Pak Lukas kan ini memang jemaat, kita semua membangun gereja ini bersama-sama. Ya, saya punya prinsip, orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, engkau akan melihat unlimited Tuhan bekerja. Sampai hari ini di asrama saya di sekolah Alkitab itu ada 32 orang dengan staff dan security. Pengeluarannya setiap bulan itu puluhan juta, 6 bulan satu angkatan ratusan juta. Tadinya saya pikir uang dari mana Tuhan? Saudara tahu? Yang tidak pernah kita pikirkan sampai hari ini. Bu, dari pabrik tahu, kirim tahu 600, kirim tempe 30 batang. Katanya nanti setiap 2 minggu mereka akan kirim rutin. Telur 2 peti besar. Bu, ini ada orang yang kirim ayam sekian puluh kilo. Bu, ada yang kirim daging babi. Bu, ini ada yang kirim sayur berkarung-karung. Sampai kami harus berbagi dengan panti asuhan. Karena kebanyakan. Saudara, dan saya tidak pernah ngomong sedikit pun di mesbah doa, saudara kami butuh telur, kami butuh tempe tahu. No. Saya baru melihat Tuhan tuh bekerja.
yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan loh. Ya, makanya saya mau bilang sama saudara hari ini, andalkan Tuhan. Jangan andalkan keadaanmu, pekerjaanmu hari ini. Tetap berlutut di kaki Tuhan dan bilang, Tuhan, semua yang aku bisa nikmati ini adalah berasal daripada Tuhan saja. Tidak ada yang dari kita dan kekuatan kita. Saudara, akhirnya di sana dikatakan apa? Esther suruh berpuasa semua. Yang Esther butuhkan hanya satu, yaitu perkenanan Tuhan. Ini antara hidup dan mati. Saya juga tidak bisa membayangkan kalau kita menjadi Esther. Dia akhirnya bilang apa? Ya sudah, kalau memang dengan cara ini aku mati, biarlah aku mati. Lalu saudara, saya belajar kenapa Esther ini dipilih begitu luar biasa. Ternyata untuk mendapat perkenanan raja. Ketika pertama kali di antara wanita yang cantik-cantik yang ada di kerajaan Ahasiweros dipilih untuk menjadi permaisuri. Mereka itu yang sudah terpilih sebelum masuk menghadap raja untuk mendapatkan perkenanan siapa yang dipilih menjadi permaisuri. Mari kita lihat Esther 2 ayat 12 dan 13 saudara. Apa persiapannya untuk menjadi seorang ratu yang akan mendapatkan perkenanan raja menjadi permaisuri? Esther 2 ayat 12 berkata begini. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros. Dan sebelumnya ia itu dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama berapa lama? 12 bulan atau 1 tahun. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk apa? Pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur. Dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai. Serta lain wangi-wangian perempuan. Untuk bisa mendapatkan perkenanan raja. 1 tahun mereka dilulurin. Pakai minyak mur sampai badan mereka itu menyatu dengan bau harum dari minyak mur. Di rempah-rempah 6 bulan lagi. 6 bulan dipakein minyak mur, 6 bulan dipakein rempah-rempah yang lain. Supaya ketika menghadap raja, wangi itu keluar dari tubuhnya. Jangan sampai bau ketek. Kalau ada menghadap raja bau ketek, yang ada raja langsung bilang gantung ini di tiang jemuran sana. Ya, karena memang bau ketek itu sangat mengganggu sekali ya. Jadi tolonglah pakai deodoran yang bau-bau itu ya. Artinya apa saudara? Untuk mendapatkan perkenanan Tuhan itu, maka hidup kita ini harus mengeluarkan bau yang harum. Tuhan suka dengan bau harum. Baca 2 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 15 saudara. Firman Tuhan berkata di sana begini. Ya, 2 Korintus 2 ayat 14 dan 15. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami ini di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman apa? Pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ternyata Tuhan juga mau hidup kita ini mengeluarkan bau yang harum. Kita membawa kemenangan dan lewat perantaraan kita Tuhan mau menyebarkan tentang apa? Pengenalan akan Dia. Kemanapun saudara pergi, jangan lupa beritakan Injil. Amin saudara. Bahkan lewat hidup kita ada bau harum yang muncul di hadapan Tuhan. Apa bau harum yang sangat disukai Tuhan? Satu saja, kekudusan. Jangan ada bau busuk dosa dalam hidup kita. Sebab itu akan menghalangi berkat Tuhan. Jangan kau simpan kenajisan. Jangan kau simpan perselingkuhan. Jangan kau simpan homoseksual, lesbian. Jangan kau simpan kepahitan, kebencian, kedengkian, iri hati, amarah.
Itu semua adalah bau yang busuk di hadapan Tuhan. Karena Alkitab berkata Allah itu kudus dan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Melihat saja tidak bisa, apalagi mendapat perkenanan Tuhan. Esther itu bayangkan 1 tahun dirempahi semua badannya untuk dia bisa mengalami tubuhnya itu mengeluarkan bau yang harum. Dan raja senang. Dan akhirnya saudara, kita tahu kisahnya. Ketika Esther datang menghadap raja, kita lihat saudara, di sana dikatakan Esther 4 ayat 15, ya. Esther sudah menyuruh menyampaikan, Esther 5 sekarang ayat yang 1. Pada hari yang ketiga setelah Esther selesai puasa, ya, dia mengenakan pakaian ratu. Menghadap raja ini tidak sembarangan, harus pakai baju ratu saudara. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Esther masuk, ya, melewati pintu. Ini adalah saat yang paling mendebarkan. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas tahta kerajaan dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran, Alkitab berkata apa saudara? Berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Sebut engkau minta apa. Tapi Esther tidak langsung berkata. Esther bilang begini, jawab Esther, jikalau baik bagi pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang akan diadakan oleh hamba bagi raja. Esther bilang, saya akan bikin pesta kecil makan-makan dan saya mengundang raja dan Haman untuk datang. Lalu saudara, ketika itu raja lagi makan dan minum, raja bertanya, apa yang engkau minta? Kasih tahu kepadaku. Esther bilang, aku minta satu lagi, besok akan aku kasih tahu. Besok bisa enggak raja datang lagi ke perjamuan pesta yang akan aku buat, tapi datang sama Haman. Raja bilang, oke, besok aku akan datang dengan Haman. Perhatikan. Ketika Esther mendapat perkenanan Tuhan, bukan hanya perkenanan raja. Kita baca Esther pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Waktu raja pulang dari perjamuan itu, dikatakan, ya, Esther 6 ayat 1. Pada malam itu juga, raja tidak dapat tidur. Mungkin juga dia gelisah, apa yang Esther minta ya. Esther tuh kok gak kasih tahu, dia bikin penasaran aku besok lagi. Maka ketika raja gak bisa tidur, maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah untuk dibacakan di hadapan raja. Karena raja gak bisa tidur, dia panggil ajudannya, bawa ke sini ya kitab catatan raja. Tolong kamu baca-baca lagi di depanku. Itu sejarah-sejarah yang terjadi di kerajaan. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai. Ya, yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, itu telah berikhtiar untuk membunuh Raja Ahasiweros. Ternyata ketika dibuka-buka catatannya, ketemulah tentang kisah dari Mordekai. Saudara, saya mau tanya, raja tahu nggak kalau Haman ini lagi berikhtiar membunuh Mordekai? Enggak, raja enggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dan bukan secara kebetulan raja tidak bisa tidur lalu buka-buka sejarah istana. Lalu terbaca, loh dulu ini ada orang namanya Mordekai. Dia pernah menyelamatkan aku loh dari 2 orang penjaga pintu yang mau membunuh aku. Saudara, mungkin orang lain tidak menghargai engkau atau melupakan semua kebaikan dan jasamu. Tapi ingat, Tuhan itu tahu memberi upah kepada orang-orang yang setia kepada Dia. Amin. Karena Alkitab berkata Tuhan tahu siapa milik
nyaannya. Nggak usah kita sibuk pencitraan, bela diri, karena Tuhan tahu siapa kita sebenarnya. Maka saudara, bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apa yang sudah dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu. Lalu jawab ajudannya, jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak pernah dianugerahkan apapun. Mungkin juga kasus ini ditutup sama Haman, jangan sampai Mordekai ini dihormati. Makanya dia bilang, oh enggak pernah Pak Raja, Mordekai tidak pernah dikasih apa-apa dari jasanya dia menyelamatkan nyawa raja. Saudara, Tuhan itu enggak pernah lupa dengan kebaikan, dengan apa yang pernah kita tabur. Sekalipun orang melupakannya, bahkan orang memfitnah kita seperti apapun, percayalah Tuhan mencatat semua benih, taburan air matamu, taburan uangmu, taburan apapun yang kau pernah lakukan. Dia tidak pernah lupa. Saya tuh suka meneteskan air mata kalau orang tuh berkata, Bu, saya melihat ibu sekarang ya, taburan air mata ibu yang lalu itu sekarang Tuhan bayar semuanya. Ya saudara, dan dia tidak pernah lupa loh dengan apapun yang kita lakukan. Akhirnya dikatakan saudara, dikatakan begini, setelah Haman masuk, tiba-tiba raja lagi dengar kisah itu, Haman masuk, yang tukang cari muka ini, yang gila jabatan ini. Memang Tuhan tuh tahu meninggikan orang yang rendah hati dan merendahkan orang yang tinggi hati. Tuhan tuh tahu. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya begini, siapa lagi kalau bukan aku yang akan dihormati oleh raja? Sorry ye. Kasihan deh lu. Ya, GR. Ya, dia pikir dia yang mau dihormati raja, saudara. Lalu dia berkata dalam hatinya, ya, siapa lagi katanya dia, ya, yang akan diberi kehormatan lebih dari kepadaku. Oleh karena itu Haman jawab kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya. Dia bilang dia harus dipakaikan bajunya raja, diberikan kudanya raja, diberikan keretanya raja, bahkan diberi mahkotanya raja. Dan saudara tahu hari itu Haman sudah menyuruh orang membuat tiang gantungan untuk Mordekai yang tingginya 50 hasta. Waktu Tuhan berkenan, Tuhan membalikkan keadaan. Siapa yang akhirnya digantung? Haman. Saudara jangan takut. Waktu kita mendapatkan perkenanan Tuhan, orang boleh mereka-rekakan yang buruk tentang hidupmu, tapi Tuhan sanggup mengubahnya menjadi sebuah rencana yang indah. Bahkan yang tidak pernah kau lihat dengan mata, yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang sungguh mencari Dia. Saya undang para imam musik maju ke depan, saudara, apapun keadaan kita hari ini. Dari cerita Esther, kita belajar bahwa pembalikan keadaan itu terjadi. Kemenangan itu berpihak kepada orang yang Tuhan berkenan. Biarlah 22 tahun BMC Philadelphia ini, perkenanan Tuhan akan semakin dinyatakan. Jangan pernah merasa aman dengan kedudukan dan posisi kita hari ini. Tetaplah berjaga-jaga dan terus kejar perkenanan Tuhan. Karena semua hanya karena anugerah Tuhan.